Rumah ini kan besar. Masa cuma dihuni berdua? Kalimat itu masih terngiang di telingaku saat orang tuaku, kakak iparku, dan ketiga anaknya berdiri di depan rumah sambil membawa koper besar. Tanpa meminta izin, mereka masuk satu persatu seolah rumah itu memang milik mereka. Awalnya aku berpikir mereka hanya akan tinggal beberapa hari. Aku menyiapkan kamar, memasak makanan lebih banyak, bahkan rela tidur di ruang tengah agar anak-anak mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Namun hari demi hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Mereka mulai mengatur isi rumahku, memakai tabunganku, bahkan menganggap aku sebagai pembantu di rumah yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Suamiku hanya diam. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu berkata, "Sabar dulu, mereka kan keluargamu." Yang paling menyakitkan, kakak iparku mulai berkata di depan semua orang, "Rumah ini juga milik orang tua kita. Kamu jangan merasa paling berhak." Aku hanya menangis diam-diam. Mereka tidak tahu, ada satu rahasia besar tentang rumah itu yang sengaja kusimpan selama bertahun-tahun. Rahasia yang bisa mengubah semuanya dalam sekejap. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, bukan hanya mereka yang terkejut. Suamiku pun menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian tetap membiarkan keluarga tinggal di rumah kalian, atau memilih mengusir mereka sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Mereka datang membawa koper, lalu menganggap rumahku milik mereka. Namaku Ratih. Usiaku 37 tahun. Selama 8 tahun terakhir, aku hidup sederhana bersama suamiku, Arif, di sebuah rumah yang kami tempati di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar. Hanya memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu sederhana, dapur kecil, dan halaman depan yang kutanami bunga melati kesukaan almarhum nenekku. Bagiku, rumah itu bukan sekadar tempat berteduh. Di sanalah aku dan Arif membangun mimpi sedikit demi sedikit. Setiap sudut rumah memiliki cerita. Mulai dari dinding yang kami kes sendiri saat belum mampu membayar tukang, hingga meja makan yang kami beli setelah menabung hampir setahun. Aku selalu bersyukur. Meski hidup kami tidak mewah, setidaknya rumah itu dipenuhi ketenangan. Namun, semua berubah hanya dalam satu pagi. Hari itu masih pukul 8. Aku sedang menyiram bunga di halaman ketika sebuah mobil bak terbuka berhenti tepat di depan pagar rumah. Aku mengernyit. Siapa, ya? Belum sempat aku mendekat, pintu mobil terbuka. Yang pertama turun adalah ayahku, Pak Darmo. Disusul ibu, Bu Sulastri. Lalu kakak iparku, Rina, bersama suaminya, Doni, dan ketiga anak mereka. Aku tersenyum lebar. Bu, kok tidak bilang-bilang mau datang? Namun senyumku perlahan menghilang. Karena setelah mereka turun, satu persatu koper besar mulai diturunkan dari mobil. Bukan 1, bukan 2, melainkan hampir 10 koper. Belum lagi kardus, tas besar, kipas angin, rice cooker, bahkan televisi. Aku menatap semuanya dengan bingung. Ibu, ini banyak sekali barangnya. Bu Sulastri menjawab santai sambil melangkah masuk ke halaman. Iya. Kami pindah ke sini. Aku membeku. Pindah? Rina langsung menyahut sambil tersenyum lebar. Iya, Ratih. Rumah kontrakan kami habis. Daripada bayar kontrakan mahal, mending tinggal sama kamu. Aku masih menunggu penjelasan. Kupikir mereka sedang bercanda. Namun Doni langsung mengangkat koper menuju teras. Anak-anak Rina berlarian masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin. Ayah, aku mau kamar yang ini. Yang itu buat adik. Suara mereka memenuhi rumahku. Aku berdiri mematung. Semuanya terjadi begitu cepat. Tak lama kemudian Arif keluar dari dalam rumah. Ia terlihat sama terkejutnya denganku. Pak, ada apa ini? Pak Darmo menepuk bahu Arif sambil tertawa kecil. Mulai hari ini kita tinggal bareng. Rumahmu kan masih luas. Arif tersenyum canggung. Iya tapi... Belum sempat suamiku menyelesaikan kalimatnya,
Bu Sulastri langsung memotong. Masa sama orang tua sendiri hitung-hitungan? Aku melihat Arif menundukkan kepala. Seperti biasa, ia memilih diam. Sikap itulah yang selama ini paling membuatku sedih. Ia selalu menghindari konflik. Meski yang dikorbankan adalah perasaanku. Aku mencoba tetap tersenyum. Bu, kalau memang mau tinggal beberapa hari tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita bicarakan dulu. Rina langsung tertawa kecil. Beberapa hari? Ratih, kami pindah, bukan liburan. Dadaku mulai terasa sesak. Aku menatap Arif. Berharap kali ini ia berkata sesuatu. Namun ia hanya mengusap tengkuknya sendiri. Sudahlah, Ratih. Kasihan mereka. Aku menggigit bibir. Mas, rumah kita cuma 3 kamar. Nanti kita semua tidurnya bagaimana? Belum sempat Arif menjawab, Pak Darmo berkata dengan nada tegas. Kamu itu terlalu banyak berpikir. Dulu waktu kamu kecil juga tinggal serumah ramai-ramai. Kenapa sekarang pelit sama keluarga sendiri? Kalimat itu menusuk hatiku. Aku bukan pelit. Aku hanya ingin diajak bicara. Rumah ini adalah tempatku pulang. Bukan tempat yang bisa dipenuhi orang tanpa kesepakatan. Namun tak ada seorang pun yang mau mendengarkan. Saat aku masih berdiri kebingungan, Rina tiba-tiba masuk ke kamar utama. Beberapa detik kemudian ia berseru dari dalam. Ratih, mulai malam ini kamar ini aku pakai dulu ya. Kamarmu kan masih bisa pindah ke ruang tengah. Aku langsung membeku. Kamar utama, yang selama ini menjadi tempatku dan Arif beristirahat. Kini diambil begitu saja tanpa ada satupun yang meminta izin. Aku menoleh kepada suamiku. Namun Arif hanya terdiam. Dan saat itulah aku mulai sadar. Hari itu bukan awal dari kebersamaan. Melainkan awal dari penderitaan panjang yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Kamarku direbut, aku malah dianggap tidak tahu diri. Aku masih berdiri di depan pintu kamar. Ucapan Rina terus terngiang di telingaku. Mulai malam ini kamar ini aku pakai dulu ya. Aku memandang Arif. Berharap kali ini suamiku akan mengatakan sesuatu. Setidaknya berkata bahwa kamar itu adalah kamar kami. Namun Arif hanya menghela napas panjang. Ratih. Sudahlah. Mereka cuma numpang. Dadaku terasa semakin sesak. Cuma numpang? Mas, mereka membawa hampir seluruh isi rumahnya. Menurut Mas itu cuma numpang? Arif kembali terdiam. Ia tidak berani menatap mataku. Sikapnya membuatku semakin kecewa. Belum selesai aku berbicara, Rina keluar dari kamar sambil membawa bantal dan selimut kami. Ratih, kasur ini empuk juga. Aku sama anak-anak tidur di sini saja. Kamarmu nanti pindah ke ruang tengah. Aku menata barang-barangku yang sudah diletakkan begitu saja di lantai. Baju kami, foto pernikahan, perlengkapan pribadiku. Semuanya dipindahkan tanpa izin. Rina, kenapa tidak dibicarakan dulu? Rina justru tertawa kecil. Kamu kan adik. Mengalah sedikit sama kakak sendiri. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa tercekat. Sejak kecil, aku memang selalu diminta mengalah. Kalau ada mainan baru, aku yang harus mengalah. Kalau ada makanan enak, aku yang harus mengalah. Kini setelah aku berumah tangga, aku masih juga diminta mengalah. Malam itu rumah kami benar-benar berubah. Pak Darmo menempati kamar tamu. Bu Sulastri tidur bersama beliau. Rina dan ketiga anaknya mengambil kamar utama. Sedangkan Doni tidur di kamar kecil sebelah dapur. Aku dan Arif, kami hanya mendapat ruang tengah. Kasur lipat tipis dibentangkan di lantai. Di samping televisi. Aku duduk memandangi langit-langit rumah. Air mataku menetes pelan. Arif duduk di sampingku. Ratih, jangan marah. Aku menoleh. Aku bukan marah karena harus tidur di sini. Aku sedih. Karena rumah ini bukan lagi terasa seperti rumahku. Arif menundukkan kepala. Ia menggenggam tanganku. Percayalah. Paling juga sebentar. Aku tidak menjawab. Entah kenapa, hatiku mengatakan semua ini tidak akan selesai dalam hitungan hari. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Aku menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun saat membuka lemari, aku terkejut. Beras hampir habis. Telur tinggal 2 butir. Sayur yang kubeli kemarin juga sudah tidak ada. Aku mengernyit. Semalam persediaan masih cukup. Saat itulah Bu Sulastri masuk ke dapur. Oh iya,
Ratih. Tadi subuh ibu masak nasi banyak. Anak-anak lapar. Aku hanya mengangguk. Aku tidak mempermasalahkan makanan. Yang membuatku sedih. Tidak ada satupun yang memberitahu. Semua dilakukan seolah rumah ini memang milik mereka. Tak lama kemudian Rina masuk sambil membawa daftar belanja. Ratih. Nanti sekalian beli ayam 2 ekor ya. Susu anak-anak juga habis. Jajan buat mereka jangan lupa. Aku menatap daftar itu. Rina? Belanja sebanyak ini? Rina mengangguk santai. Iya. Kan sekarang kita 9 orang. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, biayanya kita patungan saja. Seketika wajah Rina berubah. Patungan? Ih, Ratih. Masa sama keluarga sendiri hitung-hitungan? Belum sempat aku menjawab, Bu Sulastri ikut menimpali. Rezekimu itu ada karena keluarga. Jangan pelit. Aku menggigit bibir. Air mataku hampir jatuh. Padahal mereka tidak tahu. Gajiku dan Arif pas-pasan. Kami masih mencicil banyak kebutuhan rumah. Namun kini, seluruh beban belanja seolah menjadi tanggung jawabku. Siang harinya aku baru pulang dari pasar. Tanganku penuh kantong belanja. Belum sempat duduk, Rina kembali memanggil. Ratih. Anak-anak minta ayam goreng lagi. Aku tersenyum lelah. Tadi baru dimasak. Rina mengangkat bahu. Ya masak lagi? Kamu kan di rumah. Aku memejamkan mata. Hatiku benar-benar mulai lelah. Aku merasa bukan lagi pemilik rumah, melainkan pembantu di rumah yang kubangun dengan susah payah. Saat aku hendak masuk ke dapur, tanpa sengaja aku mendengar suara Rina berbicara kepada ibuku dari balik pintu. Dengan nada pelan namun jelas, ia berkata, Bu, pelan-pelan saja. Kalau Ratih sudah capek dan menyerah, rumah ini akan lebih mudah kita kuasai. Tubuhku langsung membeku. Kantong belanja di tanganku hampir terlepas. Aku tidak menyangka. Kedatangan mereka ternyata menyimpan niat yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari tempat tinggal. Aku mendengar rencana mereka menguasai rumahku. Tubuhku membeku di depan pintu dapur. Kantong belanja yang kubawa terasa semakin berat. Jantungku berdetak begitu cepat. Aku tidak salah dengar. Suara Rina terdengar sangat jelas dari dalam dapur. Bu, pelan-pelan saja. Kalau Ratih sudah capek dan menyerah, rumah ini akan lebih mudah kita kuasai. Aku menahan napas. Tanganku mulai gemetar. Selama ini aku berpikir mereka hanya sedang kesulitan ekonomi. Aku rela berbagi rumah. Aku rela berbagi makanan. Aku bahkan rela kehilangan kamar tidurku. Namun ternyata, semua pengorbananku justru dianggap sebagai kesempatan untuk mengambil alih rumahku. Aku tetap berdiri di balik tembok. Tidak berani masuk. Suara Bu Sulastri kemudian terdengar pelan. Kamu yakin Arif tidak akan melawan? Rina tertawa kecil. Mas Arif itu penurut. Selama Ratih diam, dia pasti ikut diam. Lama-lama rumah ini juga jadi milik keluarga kita. Dadaku terasa sesak. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak menyangka. Keluargaku sendiri sedang membicarakan rumahku seperti membahas barang yang akan dibagi-bagi. Aku mengusap air mata dengan cepat. Lalu sengaja membuat suara langkah kaki. Rina dan ibu langsung menghentikan pembicaraan. Begitu aku masuk, mereka tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ratih, belanjanya sudah selesai? Aku mengangguk pelan. Iya. Rina langsung membuka kantong belanja. Wah, cuma beli ayam 2 ekor. Harusnya 3. Aku menggigit bibir. Uangnya tinggal segitu. Rina mendengus. Ya pakai tabunganmu. Kalimat itu membuatku semakin sakit hati. Belum sempat aku menjawab, ketiga anak Rina berlari masuk ke dapur. Tante, kami mau es krim. Aku juga mau pizza. Aku mau ayam crispy. Mereka menarik-narik bajuku. Aku mencoba tersenyum. Nanti ya. Tante masak dulu. Namun Rina langsung berkata, Ratih, anak-anak jangan ditolak. Nanti mereka sedih. Aku menarik napas panjang. Baik, aku kembali mengalah. Sore harinya aku membuka aplikasi mobile banking. Aku ingin memastikan sisa uang belanja bulan ini. Begitu melihat saldonya, aku langsung terdiam. Uang di rekening kami berkurang jauh lebih banyak dari perkiraanku. Aku mengernyit. Kenapa bisa sebanyak ini? Aku membuka riwayat transaksi.
Ternyata sejak pagi kartu ATM yang biasa dipakai Arif telah digunakan berkali-kali. Belanja supermarket, mainan anak, makan di restoran cepat saji, bahkan pembelian pakaian. Totalnya mencapai jutaan rupiah. Aku langsung berdiri. Mas? Arif yang sedang menonton televisi menoleh. Iya? Mas tadi belanja? Arif menggeleng. Tidak. Aku menunjukkan layar ponsel. Kalau begitu ini transaksi siapa? Arif tampak bingung. Beberapa detik kemudian Rina keluar dari kamar sambil membawa beberapa kantong belanja baru. Oh, itu tadi aku pinjam ATM Mas Arif. Aku membelalak. Pinjam? Iya. Soalnya Mas Arif bilang pinnya gampang. Aku menoleh kepada suamiku. Mas memberikan PIN ATM kita. Arif terlihat salah tingkah. Ya? Cuma buat belanja sedikit. Aku hampir tidak percaya. Sedikit. Ini hampir 5 juta rupiah. Rina langsung memasang wajah kesal. Ih Ratih. Masa sama keluarga sendiri dihitung? Kamu pelit sekali. Aku memejamkan mata. Dadaku benar-benar sesak. Bukan karena uangnya, tetapi karena tidak ada seorang pun yang meminta izin. Malam itu aku duduk sendirian di teras rumah. Angin bertiup pelan. Aku memandangi halaman yang dulu selalu membuatku tenang. Kini rumah itu terasa asing. Arif menghampiriku. Ratih, kamu masih marah? Aku menatapnya. Mas, kalau rumah ini terus begini, kita mau hidup bagaimana? Arif kembali menghela napas. Sabar dulu. Mungkin nanti mereka berubah. Aku tersenyum pahit. Mas, orang yang tidak menghargai batasan tidak akan berubah hanya karena kita diam. Arif tidak mampu menjawab. Saat aku hendak masuk ke dalam rumah, tanpa sengaja aku melihat Rina keluar dari kamar sambil membawa map berwarna coklat milikku. Map itu selama ini kusimpan di lemari kamar utama. Di dalamnya ada berbagai dokumen penting, sertifikat, bukti pembayaran, dan beberapa surat yang tidak pernah kutunjukkan kepada siapapun. Aku langsung memanggilnya. Rina, kamu sedang membawa apa? Rina terkejut. Ia buru-buru menyembunyikan map itu di belakang tubuhnya. Lalu menjawab terbata-bata. Aku cuma membersihkan lemari. Tidak sengaja menemukannya. Namun dari raut wajahnya, aku tahu. Ia sedang mencari sesuatu. Dan firasatku mengatakan, sesuatu itu adalah rahasia terbesar yang selama ini kusimpan. Map rahasiaku hampir terbuka. Aku berdiri mematung di depan kamar utama. Tatapanku tidak lepas dari map coklat yang berada di tangan Rina. Map itu bukan sembarang map. Di dalamnya tersimpan semua dokumen penting yang selama bertahun-tahun kujaga. Jantungku berdegup semakin cepat. Rina, aku tanya sekali lagi. Kenapa kamu membuka lemari kami? Rina langsung tersenyum canggung. Aku cuma bersih-bersih. Tidak sengaja ketemu map ini. Aku mengulurkan tangan. Kalau begitu, berikan padaku. Namun bukannya menyerahkan, Rina justru menggenggam map itu lebih erat. Memangnya kenapa? Apa ada yang disembunyikan? Dadaku mulai terasa sesak. Aku tetap berusaha tenang. Itu dokumen pribadi? Tolong kembalikan. Belum sempat Rina menjawab, Bu Sulastri datang menghampiri. Ada apa ribut-ribut? Rina langsung berkata lebih dulu. Bu, Rati marah gara-gara aku lihat map ini. Bu Sulastri memandangku dengan wajah tidak suka. Ratih, masa sama keluarga sendiri pelit? Cuma lihat map saja marah. Aku menggigit bibir. Bu, masalahnya bukan mapnya. Masalahnya ibu masuk ke kamar kami tanpa izin. Bu Sulastri langsung menggeleng. Rumah ini sekarang kita tempati bersama. Jangan terlalu banyak aturan. Kalimat itu membuat dadaku semakin sakit. Aku menoleh kepada Arif yang baru datang dari ruang tamu. Mas, tolong jelaskan. Ini kamar kita. Dokumen itu milik kita. Arif terlihat bingung. Ia memandangku, lalu memandang ibuku. Seperti biasa, ia berada di tengah dan tidak berani mengambil keputusan. Sudahlah. Paling cuma salah paham. Aku menundukkan kepala. Aku mulai lelah mendengar kalimat itu. Setiap kali ada masalah, jawabannya selalu sama. Sudahlah. Aku akhirnya berhasil mengambil kembali map tersebut. Dengan cepat kubuka isinya.
Aku menghela napas lega. Semua dokumen masih lengkap. Sertifikat, bukti pembayaran, surat-surat penting. Tidak ada yang hilang. Namun saat hendak menutup map, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Urutan dokumen di dalamnya berubah. Ada bekas lipatan baru. Artinya, seseorang benar-benar sempat membuka dan membaca isinya. Aku mulai curiga. Apa sebenarnya yang dicari Rina? Malam harinya, setelah semua tidur, aku duduk di ruang tengah bersama Arif. Suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Mas, aku capek. Arif memegang tanganku. Aku tahu. Tapi sabar ya. Aku menarik napas panjang. Mas, kalau mereka terus seperti ini, aku takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Arif menatapku. Maksudmu? Aku menggeleng pelan. Belum. Aku belum bisa cerita. Bukan karena aku tidak percaya sama Mas. Tapi karena waktunya belum tepat. Arif terlihat semakin bingung. Memang ada rahasia apa? Aku tersenyum tipis. Nanti Mas juga akan tahu. Keesokan paginya aku berangkat bekerja lebih awal. Namun sekitar pukul 11 siang, aku mendapat telepon dari tetangga sebelah rumah. Bu Ratih, Ibu sedang di mana? Saya di kantor, Bu. Tetanggaku terdengar ragu. Maaf ya. Tadi saya lihat ada orang dari kantor notaris datang ke rumah Ibu. Katanya mau mengecek berkas rumah. Aku langsung berdiri dari kursi. Notaris? Iya. Yang menerima justru Mbak Rina. Darahku langsung berdesir. Aku sama sekali tidak pernah menghubungi notaris. Lalu, mengapa ada orang yang datang? Dan kenapa Rina yang berbicara dengan mereka? Tanpa berpikir panjang aku segera meminta izin pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Begitu tiba di rumah, aku melihat sebuah mobil hitam baru saja meninggalkan halaman. Di teras, Rina sedang tersenyum puas sambil memegang beberapa lembar fotokopi dokumen. Saat melihatku datang, wajahnya langsung berubah. Ia buru-buru menyembunyikan kertas itu ke balik punggungnya. Aku mendekatinya dengan langkah cepat. Rina, dokumen apa yang kamu pegang? Rina tidak menjawab. Namun dari sela-sela kertas yang belum sempat ia sembunyikan, aku melihat dengan jelas sebuah tulisan besar yang membuat jantungku hampir berhenti. Permohonan balik nama. Aku langsung membeku. Rahasia yang selama ini kusimpan. Sepertinya sudah mulai mereka incar. Mereka berusaha membalik nama rumah tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri terpaku di teras. Tatapanku tidak lepas dari lembaran kertas yang masih berada di tangan Rina. Tulisan besar di bagian atasnya membuat napasku terasa berat. Permohonan balik nama. Tanganku mulai gemetar. Rina? Itu dokumen apa? Rina buru-buru melipat kertas itu dan menyembunyikannya di belakang tubuh. Bukan apa-apa. Cuma formulir biasa. Aku menggeleng pelan. Tunjukkan. Tidak. Jawabannya singkat. Nada bicaranya mulai berubah. Aku melangkah lebih dekat. Rina? Aku tidak suka kalau ada yang menyembunyikan sesuatu di rumahku. Belum sempat ia menjawab, Bu Sulastri keluar dari dalam rumah. Ada apa lagi? Rina langsung memanfaatkan keadaan. Bu, Ratih marah-marah lagi. Padahal, aku belum meninggikan suara sedikit pun. Tak lama kemudian Arif pulang dari kantor. Melihat suasana yang tegang, ia langsung bertanya. Kenapa? Aku segera menghampirinya. Mas, tadi ada orang dari kantor notaris datang. Arif tampak bingung. Notaris? Iya. Aku tidak pernah mengundang siapapun. Lalu kenapa mereka datang? Arif menoleh ke arah Rina. Kak, memangnya tadi ada apa? Rina tersenyum santai. Oh itu. Aku cuma tanya-tanya. Tidak ada yang penting. Aku langsung menyela. Kalau cuma tanya-tanya, kenapa ada formulir balik nama? Ruangan mendadak sunyi. Untuk beberapa detik, tak seorang pun berbicara. Rina akhirnya tertawa kecil. Ih Ratih, kamu terlalu curiga. Itu cuma contoh formulir. Aku menatap matanya. Aku tahu, ia sedang berbohong. Namun aku belum memiliki bukti. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kedatangan notaris. Aku lalu membuka kembali map coklatku. Semua dokumen masih lengkap.
sertifikat rumah, akta jual beli, bukti pembayaran pajak. Namun ada satu hal yang membuatku semakin curiga. Fotokopi sertifikat yang biasanya kusimpan di bagian belakang sudah tidak ada. Aku langsung panik. Ya Allah, fotokopinya hilang. Memang sertifikat asli masih ada, tetapi seseorang jelas telah mengambil salinannya. Dan aku mulai tahu siapa pelakunya. Keesokan paginya aku sengaja tidak berangkat bekerja. Aku berpura-pura izin sakit. Aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan mereka saat aku tidak berada di rumah. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil kembali berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela dapur. Orang yang turun adalah pria yang kemarin datang. Ia membawa map hitam. Rina segera menyambutnya. Mereka berbicara pelan di teras. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapannya. Namun beberapa kalimat berhasil masuk ke telingaku. Kalau dokumen tambahannya sudah lengkap, prosesnya lebih mudah. Tinggal tanda tangan. Dadaku kembali sesak. Tanda tangan siapa? Aku mulai berjalan mendekati pintu. Namun sebelum sempat keluar, Bu Sulastri menghadangku. Mau kemana? Aku mau menemui tamu. Ibu saja yang urus. Aku menggeleng. Rumah ini milikku. Aku berhak tahu siapa yang datang. Namun Bu Sulastri justru berdiri menutup pintu. Ratih, jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu membuatku benar-benar marah untuk pertama kalinya. Ibu, yang membuat malu bukan aku, tapi orang yang datang mengurus rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Suasana langsung hening. Pria itu tampaknya mendengar suara kami. Ia akhirnya pamit dan kembali masuk ke mobil. Sebelum pergi, ia sempat menyerahkan sebuah amplop kepada Rina. Aku melihat semuanya dengan jelas. Begitu mobil itu menghilang, aku menghampiri Rina. Apa isi amplop itu? Tidak ada urusan. Jawabnya singkat. Tunjukkan. Tidak. Aku menoleh kepada Arif yang baru keluar dari kamar. Mas, kalau hari ini Mas masih diam, aku sendiri yang akan mencari tahu. Arif terlihat semakin gelisah. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar keluarga yang menumpang tinggal. Malam harinya, saat semua tertidur, aku melihat cahaya lampu dari kamar yang ditempati Rina. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat. Tanpa sengaja aku mendengar Doni berbisik. Kalau Rati tahu siapa pemilik rumah yang sebenarnya, rencana kita pasti gagal. Aku langsung menghentikan langkah. Jantungku berdetak sangat keras. Apa maksud ucapan Doni? Mengapa ia berkata, pemilik rumah yang sebenarnya? Padahal selama ini, semua orang mengira mereka sudah mengetahui segalanya. Aku mendengar rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Aku membeku di depan pintu kamar. Suara Doni terdengar pelan, tetapi cukup jelas hingga membuat bulu kuduku berdiri. Kalau Rati tahu siapa pemilik rumah yang sebenarnya, rencana kita pasti gagal. Aku langsung menahan napas. Pemilik rumah yang sebenarnya? Apa maksudnya? Bukankah selama ini semua orang tahu rumah itu kami tempati setelah aku dan Arif menikah? Kenapa Doni berkata seperti itu? Aku mencoba mendekat sedikit. Pintu kamar masih terbuka beberapa sentimeter. Dari celah itu kulihat Rina sedang membuka map berwarna hitam. Map yang kemarin dibawa pria dari kantor notaris. Rina berbicara dengan suara pelan. Tenang saja. Rati itu terlalu polos. Dia pasti tidak akan berani melawan orang tua. Doni tertawa kecil. Yang penting sebelum dia sadar, semua dokumen sudah selesai. Aku menggenggam ujung bajuku erat. Dadaku mulai terasa sesak. Mereka benar-benar sedang merencanakan sesuatu. Dan aku menjadi sasaran utamanya. Aku memilih kembali ke ruang tengah. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku telah mendengar pembicaraan itu. Sepanjang malam aku tidak bisa memejamkan mata. Semua pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa mereka begitu mengincar rumah ini? Apa sebenarnya yang mereka ketahui? Dan mengapa mereka begitu yakin bisa mengambilnya dariku? Keesokan paginya aku berangkat bekerja seperti biasa. Namun pikiranku tidak tenang. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo? Selamat siang. Apakah benar dengan Ibu Ratih? Iya. Saya Budi dari kantor notaris. Jantungku langsung berdebar. Notaris lagi. Ada apa ya, Pak? Pria itu terdengar ragu. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan.
Apakah benar ibu memberikan kuasa kepada Ibu Rina untuk mengurus dokumen rumah? Aku langsung berdiri dari kursiku. Apa? Tidak pernah. Suara di seberang sana langsung terdiam. Maaf, Bu. Kemarin kami mendapat informasi seperti itu. Tanganku mulai gemetar. Apa saja yang sudah diberikan kepada mereka? Untungnya belum ada proses apapun. Kami merasa ada beberapa data yang janggal. Karena itu kami mencoba menghubungi ibu langsung. Aku mengembuskan napas lega. Setidaknya, belum ada dokumen yang diproses. Sepulang kerja aku langsung menemui Arif. Mas, aku baru ditelepon notaris. Arif mengangkat kepala. Kenapa? Mereka bilang Rina mengaku mendapat kuasa dariku. Wajah Arif langsung berubah. Itu tidak mungkin. Iya. Karena memang tidak pernah ada. Arif mulai terlihat gelisah. Untuk pertama kalinya sejak keluargaku datang. Ia tampak benar-benar marah. Malam itu Arif memanggil semua orang ke ruang tamu. Pak Darmo, Bu Sulastri, Rina, Doni. Semuanya duduk saling berhadapan. Arif membuka pembicaraan. Aku mau bertanya. Kemarin siapa yang datang bersama notaris? Rina tersenyum santai. Aku. Kenapa? Kenapa mengaku mendapat kuasa dari Ratih? Senyum Rina perlahan menghilang. Aku tidak bilang begitu. Arif mengeluarkan ponselnya. Tadi pihak notaris menelepon Ratih. Mereka sudah menjelaskan semuanya. Suasana langsung berubah hening. Pak Darmo akhirnya ikut berbicara. Sudahlah. Cuma salah paham. Namun kali ini Arif tidak lagi diam. Bukan salah paham, Pak. Ini sudah menyangkut dokumen rumah. Aku menatap suamiku. Baru kali ini, ia benar-benar berdiri di sampingku. Hatiku sedikit lega. Namun Rina masih berusaha membela diri. Aku cuma ingin membantu. Membantu apa? Tanyaku pelan. Rumah ini? Supaya nanti kalau terjadi apa-apa lebih mudah diurus. Aku menggeleng. Tidak ada seorang pun yang memintamu mengurus rumahku. Rina langsung berdiri. Wajahnya memerah. Kenapa kamu begitu curiga? Karena sejak datang ke sini, kamu tidak pernah menghormati batasan. Ruangan kembali sunyi. Saat pertengkaran hampir selesai, Doni yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata tanpa sengaja. Sudahlah, Rin. Percuma. Kalau rahasia itu terbongkar sekarang. Ucapan Doni langsung terhenti. Ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Semua orang menoleh ke arahnya. Aku memandangnya tajam. Rahasia apa? Doni tidak menjawab. Namun wajah Rina berubah pucat. Bu Sulastri mulai terlihat panik. Sedangkan Pak Darmo terus menundukkan kepala. Saat itulah aku benar-benar yakin. Semua orang di ruangan itu menyembunyikan sesuatu dariku. Dan rahasia itu berhubungan langsung dengan rumah yang selama ini mereka paksa untuk kuasai. Akhirnya aku mengetahui alasan mereka memaksa tinggal di rumahku. Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Tak seorang pun berbicara setelah Doni tanpa sengaja mengucapkan kalimat itu. Kalau rahasia itu terbongkar sekarang, aku menatap wajah mereka satu persatu. Pak Darmo menundukkan kepala. Bu Sulastri terlihat gelisah. Rina menggigit bibirnya. Sedangkan Doni memilih diam. Aku menarik napas panjang. Rahasia apa? Tidak ada jawaban. Aku kembali bertanya, kali ini dengan suara lebih tegas. Jawab. Rina buru-buru berdiri. Tidak ada rahasia apa-apa. Itu cuma salah ucap. Aku menggeleng pelan. Sudah cukup. Sejak kalian datang ke rumah ini, kalian terus berbohong. Kalian membuka lemari kami. Mengambil fotokopi dokumen. Memanggil notaris. Sekarang bilang tidak ada rahasia. Dadaku terasa sesak. Air mata mulai menggenang. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa keluargaku sendiri tega melakukan semua ini? Arif yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Ia menatap Pak Darmo. Pak, saya menghormati Bapak sebagai orang tua. Tapi malam ini saya ingin kejujuran. Kalau memang ada sesuatu, tolong katakan. Pak Darmo menghela napas panjang. Namun sebelum beliau sempat berbicara, Rina langsung memotong. Pak, jangan. Kalau Ratih tahu. Pak Darmo mengangkat tangan. Cukup. Suara beliau terdengar berat. Seolah memikul beban yang sangat lama disembunyikan.
Beliau memandangku. Ratih. Maafkan ayah. Kalimat itu membuat jantungku semakin berdebar. Ayah? Sebenarnya, rumah ini sejak awal memang kami incar. Air mataku langsung jatuh. Meski sudah menduganya, mendengar pengakuan itu tetap terasa sangat menyakitkan. Kenapa? Yah. Pak Darmo menutup wajahnya. Karena ayah terlilit utang. Ruangan kembali hening. Bu Sulastri ikut menangis. Utang? Tanyaku lirih. Ayah mengangguk. Usaha kakakmu bangkrut. Untuk menolong mereka, ayah meminjam uang ke banyak orang. Jumlahnya sudah ratusan juta. Aku membelalak. Selama ini, tak seorang pun pernah bercerita kepadaku. Pak Darmo melanjutkan dengan suara bergetar. Penagih utang terus datang. Rumah ayah hampir disita. Rina lalu punya ide. Beliau berhenti. Tidak sanggup meneruskan. Aku menoleh kepada Rina. Kak, ide apa? Rina menangis. Aku pikir, kalau rumahmu bisa dijadikan jaminan, semua masalah selesai. Tubuhku langsung lemas. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Kak, jadi sejak awal, kalian tinggal di sini? Bukan karena tidak punya tempat. Rina menundukkan kepala. Tidak. Kami ingin mencari cara supaya rumah ini bisa kami kuasai. Kalimat itu menghantam hatiku. Aku merasa seluruh pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa. Arif mengepalkan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya benar-benar marah. Jadi, semua kebaikan Ratih kalian manfaatkan? Tidur di rumah kami. Makan dari uang kami. Bahkan mencoba mengurus dokumen rumah. Rina menangis. Aku hilaf. Arif menggeleng. Bukan hilaf. Itu sudah direncanakan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku perlahan berdiri. Tanganku gemetar. Air mata terus mengalir. Ayah? Kalau ayah datang dan berkata jujur sejak awal, mungkin aku akan membantu semampuku. Tapi ayah memilih membohongiku. Ibu memilih diam. Kak Rina memilih memanfaatkanku. Sakitnya bukan karena rumah ini, tapi karena orang yang paling kupercaya justru ingin mengambilnya. Bu Sulastri langsung menangis sesenggukan. Beliau berlutut di depanku. Ratih, ibu salah. Maafkan ibu. Namun hatiku sudah terlalu lelah. Saat suasana semakin emosional, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Arif membuka pintu. Di luar berdiri dua orang pria berpakaian rapi. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas. Selamat malam. Kami datang dari kantor pengadilan. Kami mencari Bapak Darmo. Semua orang langsung membeku. Pria itu kemudian berkata, kami membawa surat mengenai gugatan utang yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, akan ada penyitaan aset yang tercantum dalam laporan. Pak Darmo langsung terduduk lemas. Sementara aku mulai menyadari, cobaan keluarga kami ternyata belum berakhir. Surat pengadilan itu mengubah semuanya, plot twist. Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Tak ada lagi yang menangis. Tak ada lagi yang berani berbicara. Semua mata tertuju kepada dua pria yang berdiri di depan pintu. Salah satu dari mereka membuka map hitam. Apakah benar Bapak Darmo berada di sini? Pak Darmo berdiri perlahan. Saya? Pria itu mengangguk sopan. Kami hanya menyampaikan surat panggilan dan pemberitahuan mengenai gugatan utang. Beliau menyerahkan sebuah amplop resmi. Tangan ayah gemetar saat menerimanya. Aku melihat wajahnya berubah pucat. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat ayah setakut itu. Bu Sulastri langsung memegang lengan ayah. Pak, gimana ini? Pak Darmo tidak menjawab. Beliau hanya menundukkan kepala. Sementara Rina mulai menangis. Pak, jangan sampai rumah ini ikut disita. Kalimat itu membuatku menoleh tajam. Rumah ini? Kak, rumah ini bukan jaminan utang siapapun. Rina langsung terdiam. Setelah petugas pergi, Arif mengambil surat tersebut. Ia membacanya perlahan. Beberapa menit kemudian wajahnya berubah. Pak, di sini tertulis daftar aset yang diajukan sebagai jaminan. Pak Darmo menutup wajahnya. Maafkan ayah. Arif membuka halaman berikutnya. Lalu mengernyit. Pak,
Nama rumah ini tidak ada. Aku ikut melihat. Benar. Alamat rumah kami sama sekali tidak tercantum. Aku menghela napas lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena Arif membaca kalimat berikutnya. Yang diajukan sebagai jaminan adalah, beliau berhenti sejenak. Sertifikat tanah milik keluarga di desa. Pak Darmo langsung menangis. Itu satu-satunya tanah warisan. Kalau sampai disita, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku memejamkan mata. Hatiku kembali bimbang. Di satu sisi, aku masih sangat terluka. Di sisi lain, yang sedang menghadapi musibah tetaplah kedua orang tuaku. Aku belum sempat mengambil keputusan ketika Arif menggenggam tanganku. Ratih, apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyerahkan keputusan kepadaku. Malam semakin larut. Semua orang masuk ke kamar masing-masing. Aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali map coklat yang selama ini kusimpan. Map yang menjadi incaran Rina. Aku mengeluarkan sebuah amplop tua. Amplop itu sudah kusimpan bertahun-tahun. Belum pernah kubuka di depan siapapun. Aku menarik napas panjang. Mungkin sudah waktunya. Perlahan kubuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat wasiat dari almarhum kakekku. Aku mulai membacanya. Semakin lama, mataku semakin membelalak. Air mataku langsung jatuh. Tidak mungkin. Aku membaca ulang kalimat itu. Tetap sama. Saat itulah Arif yang baru masuk kamar bertanya. Ratih, ada apa? Aku menyerahkan surat itu kepadanya. Arif membacanya beberapa detik. Lalu ia menatapku dengan wajah penuh keterkejutan. Ya Allah. Jadi selama ini, aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Inilah rahasia yang selama ini kusimpan. Arif kembali membaca bagian terakhir surat wasiat tersebut. Di sana tertulis jelas bahwa rumah yang selama ini kami tempati bukanlah harta bersama keluarga besar, melainkan hibah pribadi dari almarhum kakek kepada Ratih, lengkap dengan larangan untuk mengalihkan kepemilikan tanpa persetujuan Ratih. Selama ini aku memilih diam karena tidak ingin keluargaku merasa dibedakan. Aku berharap mereka datang sebagai keluarga, bukan sebagai orang yang mengejar harta. Namun harapan itu ternyata salah. Arif memegang kedua tanganku. Ratih, besok pagi, semua orang harus mengetahui kebenaran ini. Aku mengangguk perlahan. Air mata kembali mengalir. Aku tahu, begitu rahasia ini terbongkar, tidak akan ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Saat surat wasiat dibacakan, semua orang langsung membisu. Pagi itu suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara televisi, tak ada anak-anak Rina yang berlarian. Semua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Aku berdiri di tengah ruangan sambil memegang map coklat yang selama ini selalu kusimpan. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena aku tahu, setelah hari ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Arif berdiri di sampingku. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia menggenggam tanganku dengan erat. Seolah ingin mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkanku menghadapi semuanya sendirian. Pak Darmo memandangku dengan wajah lelah. Ratih, kamu mau bicara apa? Aku menarik napas panjang. Ayah, selama ini aku diam bukan karena takut. Aku diam karena masih berharap kita bisa menjadi keluarga yang saling menjaga. Tapi ternyata diamku justru dimanfaatkan. Ruangan kembali hening. Aku membuka map coklat itu perlahan. Lalu mengeluarkan sebuah amplop tua yang mulai menguning. Di bagian depan tertulis nama almarhum kakekku. Aku menyerahkannya kepada Arif. Mas, tolong bacakan. Arif mengangguk. Ia membuka surat itu dengan hati-hati. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Surat hibah ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Rumah yang berada di Jalan Melati nomor 18 saya hibahkan sepenuhnya kepada cucu saya, Ratih. Bu Sulastri langsung mengangkat kepala. Rina ikut membelalak. Arif melanjutkan membaca. Rumah tersebut bukan merupakan harta bersama keluarga besar dan tidak boleh dialihkan, dijual, maupun dijadikan jaminan tanpa persetujuan Ratih sebagai pemilik sah. Ruangan mendadak benar-benar sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Aku bisa melihat wajah Rina perlahan memucat. Tangannya mulai gemetar. Pak Darmo memejamkan mata.
Beliau menghela napas panjang. Jadi, selama ini, kamu sudah tahu? Aku mengangguk pelan. Iya, yah. Sejak kakek meninggal. Tapi aku sengaja tidak pernah membicarakannya. Karena aku tidak ingin keluarga merasa dibedakan. Air mataku mulai mengalir. Aku ingin rumah ini menjadi tempat berkumpul. Bukan menjadi alasan untuk saling berebut. Rina tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah merah. Kalau memang rumah ini milikmu, kenapa dari dulu tidak bilang? Aku menatapnya dengan tenang. Karena aku percaya padamu. Aku percaya Kak Rina datang sebagai keluarga. Bukan sebagai orang yang ingin mengambil hakku. Kalimat itu membuat Rina langsung tertunduk. Ia tidak mampu lagi membantah. Arif kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain. Itu belum semuanya. Semua orang menoleh kepadanya. Kemarin saya sudah datang ke kantor notaris. Saya meminta penjelasan. Ternyata ada seseorang yang mencoba mencari cara agar rumah ini bisa dijadikan jaminan utang. Rina langsung menangis. Aku cuma panik. Aku tidak benar-benar ingin merebut rumahmu. Aku tersenyum pahit. Kalau memang tidak ingin, kenapa kakak mengambil fotokopi sertifikatku? Kenapa kakak mengaku mendapat kuasa dariku? Tak ada jawaban. Pak Darmo perlahan berdiri. Beliau berjalan mendekat kepadaku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku dewasa, beliau menundukkan kepala di hadapanku. Ratih, ayah minta maaf. Ayah sudah gagal menjadi orang tua. Ayah terlalu membela anak yang satu. Sampai melukai anak yang lain. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak pernah membayangkan ayah akan mengatakan itu. Bu Sulastri ikut menangis. Beliau memegang tanganku erat. Ibu juga salah. Ibu terlalu sering meminta kamu mengalah. Padahal selama ini, kamulah yang paling banyak berkorban. Suasana kembali dipenuhi isak tangis. Namun tepat ketika semua orang mulai mengakui kesalahannya, ponsel Arif tiba-tiba berdering. Ia melihat layar sebentar. Lalu wajahnya berubah tegang. Halo? Iya, saya Arif. Beberapa detik kemudian, wajahnya semakin pucat. Apa? Benarkah? Telepon itu ditutup perlahan. Aku langsung menghampirinya. Mas? Ada apa? Arif menatapku dengan wajah cemas. Ratih, pihak bank baru saja menghubungiku. Mereka mengatakan, ada seseorang yang sempat mencoba menggunakan salinan dokumen rumahmu untuk mengajukan pinjaman dalam jumlah besar. Aku langsung membeku. Berarti, rencana mereka ternyata sudah berjalan lebih jauh daripada yang kami bayangkan. Orang yang paling kupercaya ternyata hampir menghilangkan rumahku. Tubuhku langsung terasa lemas. Aku menatap Arif yang masih menggenggam ponselnya. Mas, apa maksud pihak bank? Arif menarik napas panjang. Mereka bilang, beberapa hari yang lalu ada seseorang datang membawa fotokopi sertifikat rumah. Orang itu ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah ini. Dadaku langsung sesak. Aku menoleh ke arah Rina. Wajahnya seketika berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Rina? Benarkah itu? Ia langsung menggeleng cepat. Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Namun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Arif kembali membuka pesan yang baru dikirim pihak bank. Di sana terdapat salinan formulir permohonan pinjaman. Pada bagian identitas pemohon, nama yang tertulis memang bukan nama Rina, melainkan nama Doni. Aku langsung memandang kakak iparku. Doni? Jadi selama ini kamu yang mengurus semuanya? Doni menelan ludah. Ia mencoba tersenyum. Itu? Aku cuma ikut-ikutan. Aku menggeleng pelan. Ikut-ikutan? Kamu membawa dokumen rumahku. Kamu datang ke bank. Kamu datang ke notaris. Itu bukan ikut-ikutan. Itu sudah direncanakan. Ruangan kembali sunyi. Pak Darmo langsung menghampiri Doni. Apa benar? Doni menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. Iya. Tangis Bu Sulastri langsung pecah. Ya Allah. Apa yang kalian lakukan? Rina ikut menangis. Ia memegang tangan ibunya. Bu, kami benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Penagih utang terus datang. Kalau tidak dapat uang, rumah kami akan disita.
Aku memejamkan mata. Aku mengerti mereka sedang kesulitan. Tetapi, kesulitan bukan alasan untuk mengambil hak orang lain. Aku berdiri perlahan. Air mataku mengalir tanpa suara. Kak, kalau waktu itu kakak datang kepadaku dan berkata jujur, mungkin aku akan membantu. Tapi kakak memilih membohongiku. Kakak memilih mencoba mengambil rumahku. Rina menangis sesenggukan. Aku malu. Aku takut kamu menolak. Aku tersenyum pahit. Justru karena berbohong, sekarang semuanya menjadi lebih buruk. Arif kemudian mengeluarkan sebuah map biru. Aku juga sudah bertemu pihak bank pagi tadi. Mereka menyerahkan rekaman CCTV. Semua orang langsung menoleh. CCTV? Arif mengangguk. Di rekaman itu terlihat jelas siapa yang datang membawa dokumen. Wajah Doni semakin pucat. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pak Darmo terduduk di kursinya. Beliau memukul pelan dahinya sendiri. Ayah gagal. Ayah benar-benar gagal. Karena utang, ayah hampir kehilangan anak sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak tega melihat ayah seperti itu. Namun luka di hatiku juga belum sembuh. Beberapa menit kemudian ponselku berdering. Nomor itu berasal dari notaris yang sebelumnya menghubungiku. Selamat siang, Bu Ratih. Iya, Pak. Kami hanya ingin memberi kabar. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami memastikan seluruh dokumen rumah ibu tetap aman. Aku mengembuskan napas lega. Alhamdulillah. Tapi, notaris itu melanjutkan kalimatnya. Kami menemukan satu hal lagi. Jantungku kembali berdebar. Apa itu, Pak? Ternyata ada seseorang yang beberapa bulan lalu sudah lebih dulu datang menanyakan status rumah tersebut. Aku mengernyit. Siapa? Notaris menjawab pelan. Maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama lewat telepon. Tapi orang itu masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan ibu. Telepon pun berakhir. Aku berdiri mematung. Kalau bukan Rina, kalau bukan Doni, lalu siapa lagi yang diam-diam sudah lama mengincar rumahku? Aku perlahan mengangkat kepala. Tatapanku berhenti pada wajah seseorang di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi panik yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ternyata orang yang paling awal mengincar rumahku bukan Rina. Aku masih memegang ponsel. Ucapan notaris terus terngiang di telingaku. Orang itu masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan ibu. Tanganku mulai dingin. Aku perlahan mengangkat kepala. Tatapanku bergantian melihat ayah, ibu, Rina, Doni, dan akhirnya berhenti pada Arif. Bukan karena aku curiga, tetapi karena hanya merekalah orang-orang yang paling dekat denganku. Ruangan mendadak sunyi. Arif menghampiriku. Ratih, ada apa? Aku menarik napas panjang. Notaris bilang, sebelum Rina datang, sudah ada orang lain yang mencari tahu status rumah ini. Semua orang saling berpandangan. Wajah Rina yang semula pucat kini berubah bingung. Aku baru pertama kali datang ke notaris beberapa hari lalu. Doni ikut mengangguk. Aku juga. Aku mulai merasa ada sesuatu yang belum kami ketahui. Tak lama kemudian, ponsel Arif kembali berdering. Nomor yang sama. Ia langsung mengangkatnya. Halo, Pak. Beberapa detik kemudian Arif mengaktifkan pengeras suara. Suara notaris terdengar jelas. Pak Arif. Maaf, kami baru mendapatkan izin untuk menyampaikan informasi. Orang yang pernah datang beberapa bulan lalu bukan ingin mengurus balik nama. Ia hanya ingin memastikan apakah rumah tersebut bisa dijadikan jaminan utang. Dadaku kembali berdebar. Siapa orangnya, Pak? Notaris menjawab pelan. Beliau memperkenalkan diri sebagai saudara kandung Ibu Ratih. Semua orang langsung menoleh kepada Rina. Namun notaris kembali berkata, namanya bukan Ibu Rina. Ruangan kembali membeku. Aku langsung mengernyit. Kalau bukan Kak Rina? Lalu siapa? Pak Darmo tiba-tiba menutup wajahnya. Beliau menangis pelan. Ayah? Ayah yang datang. Aku langsung membeku. Ayah? Pak Darmo mengangguk. Iya. Ayah datang sendiri. Tapi ayah hanya bertanya. Ayah belum berniat mengambil rumahmu. Air mataku perlahan jatuh. Kenapa, Yah? Pak Darmo menatapku dengan mata sembab.
Karena waktu itu, penagih utang sudah mulai mengancam. Ayah benar-benar bingung. Ayah ingin tahu apakah rumah itu bisa menjadi jalan keluar. Tapi setelah tahu rumah itu memang milikmu, ayah pulang. Ayah tidak sanggup melanjutkan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku memeluk lututku sendiri. Hatiku terasa campur aduk. Marah, sedih, kecewa, sekaligus iba. Aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu besar di wajah ayah. Beliau tidak lagi tampak seperti sosok keras yang selama ini ku kenal. Yang ada di depanku hanyalah seorang ayah tua yang kalah oleh tekanan hidup. Pak Darmo kemudian berdiri. Beliau berjalan menghampiriku. Lalu, dengan tangan gemetar, beliau menyerahkan sebuah amplop lusuh. Ini? Apa ini? Yah. Surat utang ayah. Aku membukanya perlahan. Mataku langsung membelalak. Nominalnya jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Bukan ratusan juta, melainkan hampir 800 juta rupiah. Aku sampai menutup mulutku sendiri. Ya Allah. Pantas ayah begitu putus asa. Pak Darmo mengangguk pelan. Setiap hari mereka datang. Mengancam. Menghina. Ayah sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku memandang Rina. Kak. Kenapa tidak bilang dari awal? Rina menangis sambil menggeleng. Aku malu. Aku takut kamu ikut membenci kami. Aku menghela napas panjang. Yang membuatku sakit bukan karena utang itu, tapi karena kalian memilih membohongiku. Kalimat itu membuat semua orang kembali menangis. Saat suasana mulai tenang, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun sambil membawa map hitam. Ia memperkenalkan diri. Selamat siang. Saya kuasa hukum dari pihak pemberi pinjaman. Semua orang langsung berdiri. Pria itu memandang Pak Darmo. Bapak diberi waktu 3 hari. Kalau tidak ada pembayaran, kami akan melanjutkan proses penyitaan sesuai putusan. Aku menggenggam tangan Arif erat. Aku tahu, hari ini bukan lagi soal rumahku, tetapi tentang bagaimana menyelamatkan keluargaku tanpa mengorbankan hak yang selama ini telah kuperjuangkan. Aku membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Suasana ruang tamu kembali dipenuhi ketegangan. Pria berjas yang mengaku sebagai kuasa hukum itu masih berdiri sambil membawa map hitam. Tatapannya bergantian melihat ayah dan ibu. Bapak diberi waktu 3 hari. Kalau tidak ada penyelesaian, proses penyitaan akan berjalan sesuai putusan. Pak Darmo menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya aku melihat sosok ayah yang selama ini selalu terlihat kuat. Kini benar-benar kehilangan harapan. Pria itu akhirnya pamit. Mobilnya perlahan meninggalkan halaman rumah. Begitu suara mesin menghilang, Bu Sulastri langsung menangis keras. Pak, kita harus bagaimana? Pak Darmo hanya menggeleng. Ayah sudah menyerah. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku seperti itu. Meski mereka telah melukai perasaanku, mereka tetap orang yang membesarkanku. Aku memandang Arif. Suamiku mengangguk pelan, seolah berkata bahwa keputusan apapun akan ia dukung. Aku menarik napas panjang. Ayah, Ibu, sekarang dengarkan aku. Semua mata tertuju kepadaku. Aku tidak akan memberikan rumah ini. Rina langsung menangis semakin keras. Bu Sulastri memejamkan mata. Sedangkan Pak Darmo hanya mengangguk pelan. Iya, itu memang hakmu. Ayah tidak akan memintanya lagi. Aku melanjutkan. Tapi, aku juga tidak akan membiarkan ayah dan ibu kehilangan segalanya. Mereka semua langsung menoleh kepadaku. Rina mengusap air matanya. Ratih, maksudmu? Aku membuka map coklatku. Dari dalamnya aku mengeluarkan sebuah buku tabungan. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang tabungan itu. Bahkan Arif pun baru melihatnya hari itu. Aku memang tidak sekaya yang kalian bayangkan. Tapi selama bertahun-tahun aku selalu menyisihkan sebagian gajiku. Sedikit demi sedikit. Aku menyimpannya untuk keadaan darurat. Arif memandangku dengan mata berkaca-kaca. Ratih, kamu tidak pernah cerita. Aku tersenyum tipis. Aku ingin kita punya pegangan kalau suatu hari terjadi sesuatu. Aku menyerahkan buku tabungan itu kepada ayah. Yah, jumlahnya memang tidak cukup untuk melunasi semua utang. Tapi cukup untuk menghentikan penyitaan sementara.
Pak Darmo langsung menggeleng keras. Tidak. Ayah tidak akan mengambil uangmu lagi. Aku menggenggam tangan beliau. Ya. Ini bukan karena ayah memintanya. Ini karena aku masih ingin punya orang tua. Ruangan kembali dipenuhi tangisan. Bu Sulastri langsung memelukku erat. Ratih, ibu benar-benar tidak pantas mempunyai anak sebaik kamu. Air mataku ikut jatuh. Bu, jangan bilang begitu. Aku hanya tidak ingin kebencian terus hidup di keluarga kita. Namun aku kemudian menatap Rina dan Doni. Nada suaraku berubah lebih tegas. Tapi ada syaratnya. Mereka langsung mengangguk. Apapun syaratnya. Kalian harus keluar dari rumah ini. Suasana mendadak hening. Aku melanjutkan. Bukan karena aku membenci kalian. Tapi karena kita semua membutuhkan batas. Kalau kita tetap tinggal serumah, luka ini tidak akan pernah sembuh. Rina menangis sambil mengangguk. Iya. Aku mengerti. Aku memang sudah terlalu jauh. Pak Darmo berdiri. Beliau memegang kedua tanganku. Ayah bangga padamu. Padahal seharusnya kamilah yang melindungimu. Bukan kamu yang terus menyelamatkan kami. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Mulai hari ini, kita sama-sama belajar menjadi keluarga yang lebih baik. Saat suasana mulai tenang, ponsel Arif kembali berdering. Ia melihat layar, lalu menjawab. Halo? Beberapa saat kemudian wajahnya berubah terkejut. Benarkah? Telepon ditutup. Aku langsung bertanya, Mas, ada apa? Arif menatapku dengan wajah tak percaya. Ratih, pihak kuasa hukum baru saja menghubungi lagi. Mereka bilang, ada seseorang yang diam-diam telah membayar sebagian besar utang ayah pagi ini. Aku langsung membeku. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui siapa orang itu. Siapa yang rela mengeluarkan uang begitu besar? Dan mengapa ia memilih tetap merahasiakan identitasnya? Orang yang menolong ayah ternyata adalah sosok yang tidak pernah kami duga. Aku masih berdiri di ruang tamu. Ucapan Arif membuat semua orang saling berpandangan. Ada seseorang yang sudah membayar sebagian besar utang ayah. Pak Darmo langsung menggeleng. Itu tidak mungkin. Ayah tidak punya saudara yang mampu. Bu Sulastri menggenggam tangan suaminya. Pak, siapa yang mau menolong kita setelah semua yang terjadi? Tak seorang pun mampu menjawab. Aku sendiri ikut bingung. Aku mencoba mengingat siapa saja yang mungkin mengenal keluargaku. Namun tidak ada satu nama pun yang terlintas. Tak lama kemudian ponsel Arif kembali berdering. Nomor yang sama. Ia langsung mengangkatnya. Halo? Iya, Pak. Beberapa detik kemudian Arif berkata. Boleh kami bertemu sekarang? Telepon pun ditutup. Arif menoleh kepadaku. Ratih. Orang yang membayar utang itu sedang berada di kantor kuasa hukum. Beliau bersedia bertemu. Pak Darmo langsung berdiri. Ayo. Ayah ingin mengucapkan terima kasih. Setengah jam kemudian kami tiba di kantor kuasa hukum. Seorang pria parubaya menyambut kami. Silakan masuk. Kami dipersilakan duduk di sebuah ruangan sederhana. Di atas meja sudah tersedia beberapa berkas. Pria itu tersenyum. Orang yang membantu Bapak Darmo tidak ingin dipuji. Tetapi setelah kami jelaskan kondisi keluarga Bapak, akhirnya beliau bersedia menemui. Pintu ruangan perlahan terbuka. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun masuk. Begitu melihat wajahnya, aku langsung membelalak. Pak Hadi? Beliau tersenyum hangat. Iya, Ratih. Air mataku langsung mengalir. Pak Hadi adalah mantan pemilik perusahaan tempat aku bekerja belasan tahun yang lalu. Pak Darmo terlihat kebingungan. Bapak siapa? Pak Hadi tersenyum. Saya pernah menjadi atasan Ratih. Beliau kemudian menoleh kepadaku. Ratih. Maaf baru datang sekarang. Aku mengusap air mata. Pak. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Pak Hadi menarik napas panjang. 15 tahun lalu, saya hampir kehilangan perusahaan. Semua karyawan memilih pergi. Hanya kamu yang tetap bertahan. Aku terdiam. Aku masih mengingat masa-masa sulit itu. Perusahaan hampir bangkrut. Gaji sering terlambat. Namun aku tetap bekerja karena merasa perusahaan itu telah memberiku kesempatan hidup. Pak Hadi melanjutkan, suatu hari, kamu bahkan menjual motor satu-satunya.
Hanya supaya operasional perusahaan tetap berjalan. Ruangan langsung hening. Arif menoleh kepadaku dengan wajah penuh keterkejutan. Ratih, kamu tidak pernah cerita. Aku tersenyum kecil. Itu sudah lama? Pak Hadi menggeleng. Bagi kamu mungkin sudah lama. Tapi bagi saya, itu alasan perusahaan ini masih berdiri sampai hari ini. Beliau membuka sebuah map. Beberapa bulan lalu saya baru tahu kondisi keluargamu. Saya mencari alamatmu. Dan ketika mendengar orang tuamu hampir kehilangan tanah, saya merasa ini saatnya membalas kebaikanmu. Pak Darmo langsung menangis. Beliau berdiri lalu menjabat kedua tangan Pak Hadi. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Pak Hadi tersenyum. Jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada Ratih. Karena kalian memiliki anak yang hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang pernah ia terima. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil sangat sunyi. Tak seorang pun berbicara. Sesampainya di rumah, Pak Darmo menghampiriku. Beliau berlutut di depanku. Ratih, mulai hari ini, ayah tidak akan pernah lagi membedakan anak-anak ayah. Ayah sadar? Selama ini ayah terlalu sering menyakitimu. Aku langsung memeluk ayah erat. Ya, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi mulai hari ini, kita jangan saling menyakiti lagi. Pak Darmo mengangguk sambil menangis. Malam itu, Rina dan Doni mulai membereskan semua barang mereka. Anak-anak mereka ikut membantu memasukkan pakaian ke dalam koper. Sebelum keluar dari rumah, Rina menghampiriku. Ia memelukku erat. Ratih, terima kasih. Aku datang membawa keserakahan. Tapi pulang membawa pelajaran. Aku mengangguk sambil tersenyum. Jagalah keluargamu. Dan jangan pernah lagi membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Rina menangis semakin keras. Saat mobil mereka perlahan meninggalkan halaman rumah, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Karena akhirnya rumah ini kembali menjadi tempat pulang. Namun masih ada satu keputusan besar yang harus kuambil bersama Arif. Keputusan yang akan menentukan masa depan keluarga kecil kami. Rumah ini tetap milikku, tapi yang paling berharga adalah keluarga yang telah belajar berubah. 1 minggu telah berlalu. Rumah kami kembali tenang. Tak ada lagi suara pertengkaran. Tak ada lagi koper yang memenuhi ruang tamu. Tak ada lagi rasa cemas setiap kali aku pulang bekerja. Aku berdiri di teras sambil menyiram bunga melati yang sempat hampir mati karena beberapa minggu tidak terawat. Bunga-bunga itu kini mulai bermekaran kembali. Entah mengapa, aku merasa bunga-bunga itu seperti diriku. Sempat layu, sempat terluka, namun perlahan kembali hidup. Arif datang menghampiriku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Dingin ya pagi ini? Aku tersenyum. Iya. Kami duduk berdampingan di teras. Sudah lama sekali kami tidak menikmati pagi setenang ini. Arif menggenggam tanganku. Ratih, aku minta maaf. Aku terlalu lama diam. Aku mengira diam bisa membuat semua masalah selesai. Ternyata, diam justru membuatmu semakin terluka. Air mataku kembali menggenang. Kalimat itu sudah lama ingin kudengar. Aku tersenyum tipis. Mas, aku tidak pernah menuntut Mas menjadi suami yang sempurna. Aku hanya ingin Mas berdiri di sampingku ketika aku diperlakukan tidak adil. Arif mengangguk mantap. Aku janji. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Beberapa hari kemudian, Pak Darmo dan Bu Sulastri datang kembali ke rumah. Namun kali ini mereka tidak membawa koper. Tidak membawa barang-barang. Mereka hanya membawa beberapa potong singkong rebus dan pisang dari kebun. Begitu melihatku, Bu Sulastri langsung memelukku. Ratih, Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin melihat anak ibu. Aku memeluk beliau erat. Rumah ini selalu terbuka untuk ayah dan ibu. Asal datang sebagai keluarga. Bukan untuk menguasainya. Pak Darmo mengangguk sambil tersenyum haru. Itu janji ayah. Tak lama kemudian Rina dan Doni juga datang. Wajah mereka terlihat jauh berbeda. Lebih sederhana. Lebih tenang. Rina menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Apa ini, Kak? Uang? Aku mulai mencicil semua kerugian yang pernah kami timbulkan. Aku tahu tidak akan cukup. Tapi izinkan aku memperbaikinya sedikit demi sedikit.
Aku tidak langsung mengambil amplop itu. Aku memandang wajah kakakku. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Aku menerima amplop itu. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena itu adalah tanda bahwa ia benar-benar ingin berubah. Malam harinya, aku dan Arif duduk kembali di ruang tamu. Arif mengeluarkan sebuah map. Ratih, aku sudah mengurus semuanya. Apa? Sertifikat rumah. Aku mengernyit. Kenapa? Arif tersenyum. Aku meminta notaris menambahkan surat pernyataan. Kalau suatu hari nanti terjadi sesuatu, tidak akan ada lagi yang bisa memanfaatkan rumah ini tanpa persetujuanmu. Air mataku langsung jatuh. Mas, terima kasih. Arif menggenggam kedua tanganku. Laki-laki yang mencintai istrinya bukan takut kehilangan rumah, tetapi takut kehilangan kepercayaan istrinya. Kalimat itu membuatku tersenyum sambil menangis. Inilah Arif yang selama ini kurindukan. Sebelum tidur, aku berjalan mengelilingi rumah. Aku menyentuh dinding yang dulu kami cat bersama, meja makan yang pernah dipenuhi pertengkaran, dan ruang tamu yang kini kembali dipenuhi ketenangan. Aku akhirnya sadar, rumah bukan hanya tentang sertifikat, bukan hanya tentang tembok, bukan pula tentang siapa yang paling berhak memilikinya. Rumah adalah tempat di mana kita merasa dihargai, didengar, dan dicintai. Tanpa itu, rumah sebesar apapun hanya akan menjadi bangunan kosong. Aku bersyukur tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah memilih berhenti membawa beban yang bukan lagi menjadi milik kita. Hari itu aku tidak hanya berhasil menyelamatkan rumahku. Aku juga berhasil menyelamatkan keluargaku dari keserakahan yang hampir menghancurkan semuanya. Kalau kalian berada di posisi Ratih, apakah kalian masih mau membantu keluarga yang pernah mencoba mengambil rumah kalian? Atau memilih memutus hubungan demi ketenangan hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa membantu keluarga adalah kebaikan, tetapi tetap harus memiliki batas. Jangan biarkan kebaikan dimanfaatkan hingga mengorbankan hak dan kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga terbaru di Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.